Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai landasan psikologis dalam pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asri Mulyani, Niarlita Yuantari, Indah Setiani, Ulima Khairul Azah, Justina Rahma, Deni Setiawan, dan Sifani Rahmahawari. Dalam landasan psikologis ini, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu teori Viase, yang kedua gaya belajar pada anak, yang ketiga permasalahan dan kebutuhan anak, yang keempat karakteristik, potensi, dan keunikan anak, dan yang terakhir yaitu multiple intelligence. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah teori Viase. Teori Viase ini membahas mengenai teori perkembangan kognitif pada individu menurut Jean Viase. Jean Viase merupakan pakar psikologi dari Swiss. Jean Viase membagi tahap perkembangan kognitif pada individu menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, dimulai ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional yang dimulai ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret yang dimulai ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat merupakan tahap operasional formal yang dimulai ketika anak berusia 11 sampai 15 tahun ataupun dewasa nanti. Yang pertama, yaitu tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik ini dimulai ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang ataupun objek yang berupa benda, dan skema-skema yang terbentuk baru refleks-refleks sederhana, seperti menggenggam maupun mengisap. Selanjutnya adalah tahap praoperasional. Tahap ini dimulai ketika anak berusia 2 sampai 6 tahun, dan pada tahap ini anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan dunia atau lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol itu dapat berupa kata-kata, bilangan yang nantinya dapat menggantikan objek, peristiwa, dan kegiatan ataupun tingkah laku yang nampak. Yang selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah dapat membentuk operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat menambah, mengurangi, dan juga mengubah. Selanjutnya, tahap operasional formal. Pada periode ini, anak atau remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang ada. Yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestetik. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara pandang pribadi terhadap peristiwa yang dilihat dan dialami. Misalnya, walaupun kedua anak tumbuh dan besar pada lingkungan dan kondisi yang sama, serta mendapatkan perlakuan yang sama, akan tetapi pemahaman, pemikiran, dan juga cara pandang terhadap sesuatu tentu akan berbeda. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar ini belajar dengan melihat, mengamati, dan memandang. Dominan menggunakan mata, kekuatan terletak pada indera penglihatan, senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar, dan meninjau kejadian secara langsung. Yang selanjutnya, strategi untuk mempermudah gaya belajar visual. Yang pertama, menggambar. Menggambar informasi menggunakan peta, diagram, dan warna.
Yang kedua, berdiri. Berdiri tenang saat penyajian segmen informasi. Yang ketiga, warna. Memberi kode warna untuk bahan pelajaran dan perlengkapan. Yang keempat, icon. Gunakan icon dalam presentasi. Selanjutnya, gaya belajar auditori, yaitu belajar dengan mendengar, dominan menggunakan telinga, kekuatan terletak pada indera pendengaran, dan mudah mempelajari mata pelajaran yang disajikan dalam bentuk suara. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, dia mengandalkan pendengarannya untuk menerima informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, ada strategi untuk mempermudah gaya belajar auditori. Yang pertama, menggunakan variasi vokal atau perubahan nada, kecepatan, volume dalam presentasi. Yang kedua, menggunakan pengulangan, yaitu meminta siswa menyebutkan kembali konsep kunci dan petunjuk. Yang ketiga, ada musik, yaitu menggunakan musik sebagai aba-aba untuk kegiatan rutin. Yang keempat, ada jembatan keledai, yaitu dorong siswa untuk menggunakan jembatan keledai untuk menghafal kata kunci. Selanjutnya, gaya belajar kinestik. Dalam gaya belajar kinestik, yaitu belajar dengan menyentuh, meraba, bergerak, bekerja, dan mengambil tindakan. Kemudian dominan menggunakan tangan dan kaki. Selanjutnya, kekuatan terletak pada organ gerak dan gerakan fisik. Dan yang terakhir, mudah mempelajari mata pelajaran berupa tulisan. Selanjutnya, ada strategi mempermudah gaya belajar kinestik. Yang pertama, menggunakan simulasi, yaitu menciptakan simulasi konsep agar siswa memahami. Yang kedua, alat bantu, yaitu gunakan media untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga, berjalan, yaitu dengan mengizinkan siswa berjalan di kelas jika situasi itu memungkinkan. Kemudian yang terakhir, peragakan konsep, yaitu dengan memperagakan konsep sambil memberikan kesempatan ke siswa untuk mempelajari langkah demi langkah. Selanjutnya, materi ketiga, permasalahan dan kebutuhan anak, di mana permasalahan dan kebutuhan anak ini terdiri dari masalah perkembangan, perbedaan, masalah belajar, kebutuhan individu atau jasmani, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, rasa bebas, dan rasa sukses. Proses perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam dirinya maupun lingkungannya. Perkembangan dapat berhasil dengan baik jika kedua faktor tersebut saling melengkapi. Selanjutnya, ada permasalahan pada peserta didik. Dalam permasalahan pada peserta didik ini, ada poin-poin di dalamnya. Yang pertama, perkembangan individu. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, kebutuhan individu. Dan yang terakhir, ada penyesuaian diri. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan salah satu permasalahan perkembangan peserta didik, yaitu masalah perkembangan individu. Sekolah adalah salah satu lingkungan kedua bagi anak. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan asuhan dan dorongan terhadap proses perkembangan individu. Dalam memasuki dunia kedewasaan, perlu persiapan yang matang dalam berbagai segi intelektual, emosional, sosial, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah, yaitu yang pertama, hasil proses belajar tergantung pada tingkat kematangan individu. Yang kedua, perkembangan berlangsung pada permulaan. Yang ketiga, setiap individu memiliki waktu pertentangan. Yang keempat, perkembangan individu mengikuti pola umum. Yang kelima, faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses perkembangan individu. Di samping prinsip-prinsip perkembangan, tugas-tugas perkembangan bagi setiap individu perlu mendapat perhatian sepenuhnya dalam hubungannya dengan masalah perkembangan individu. Hurlok menjelaskan bahwa dalam konsepsi tentang tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar periode tertentu dari kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, jikalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Selanjutnya,
masalah perbedaan individu. Tidak ada individu yang sama persis dalam aspek kehidupannya. Keunikan individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis dalam aspek kepribadiannya, baik aspek jasmani, rohani. Beberapa perbedaan individu antara lain adalah perbedaan dalam kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, kebutuhan, minat, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu masalah belajar. Dari keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan inti, karena belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Perbuatan belajar dapat menimbulkan berbagai masalah baik yang berhubungan dengan peserta didik. Hal ini berarti proses belajar mengajar bagi peserta didik masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena beberapa alasan seperti perbedaan cara menerima atau menangkap pelajaran yang disebabkan berbedanya tingkat IQ, EQ, dan ESQ masing-masing individu. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi peserta didik maupun pendidik. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar agar peserta didik dapat belajar dengan cara membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan. Yang selanjutnya yaitu masalah kebutuhan individu. Pemenuhan kebutuhan merupakan keharusan bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Pada umumnya ada dua jenis kebutuhan pada setiap individu, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Beberapa kebutuhan anak yang harus dipenuhi diantaranya adalah kebutuhan memperoleh kasih sayang, kebutuhan memperoleh harga diri, kebutuhan memperoleh penghargaan dari orang lain, kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan rasa aman dan perlindungan diri, kebutuhan memperoleh kemerdekaan diri. Beberapa macam kebutuhan individu atau peserta didik yang tadi disebut atas hendaklah tidak terlalu memberikan secara berlebihan, karena hal tersebut akan berakibat fatal. Masalah yang terakhir yaitu masalah penyesuaian diri. Tentunya setiap individu mempunyai cara penyesuaian diri yang berbeda dengan lingkungannya masing-masing. Demikian juga peserta didik. Ada yang dapat bergaul atau bermasyarakat sehingga mudah baginya dalam menyesuaikan diri, namun ada juga yang tidak. Hal ini tentunya akan sangat menghambat bagi perkembangan pemikiran dan jiwa peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik tidak jauh beda dengan kebutuhan manusia. Terdapat kebutuhan jasmania, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan rasa bebas, serta kebutuhan rasa sukses. Kebutuhan jasmania. Berdasarkan hierarki kebutuhan dari Maslow, kebutuhan jasmania merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instingtif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Contoh-contoh kebutuhan jasmania adalah makan, minum, istirahat, bergerak, dan beraktivitas, dan terhindar dari segala ancaman bahaya. Kemudian bentuk implementasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Yang pertama adalah menyediakan tempat bermain, karena setiap anak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan bergerak untuk beraktivitas. Untuk yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk beristirahat, yaitu adalah kesempatan untuk beristirahat, mengistirahatkan otak dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan istirahat juga dapat merefresh otak anak agar dapat nantinya kembali bersemangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan jasmani dan latihan fisik. Hal ini dapat juga sebagai kebutuhan jasmani karena ia memberikan latihan-latihan yang berguna bagi dirinya, yaitu adalah berguna bagi kebutuhan jasmaninya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman adalah salah satu kebutuhan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peserta didik membutuhkan suasana yang aman, nyaman, dan teratur untuk dapat belajar secara efektif dan optimal.
Ketika siswa memiliki perasaan tidak aman berada di kelas, maka akan mempengaruhi motivasi belajar dan tingkah laku peserta didik yang nantinya akan berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Kebutuhan kasih sayang. Setiap peserta didik membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Contohnya dari orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik akan merasa senang, gembira, bahagia, dan bahkan terlindungi ketika ia mendapatkan sebuah kasih sayang. Ia akan juga memiliki motivasi belajar yang baik dan akan menghasilkan nilai yang maksimal. Sebaliknya, jika peserta didik kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, ia akan cenderung menyendiri, rendah diri, bahkan mengisolasi diri. Hal ini sangat berpengaruh buruk terhadap perkembangan dirinya. Kemudian adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan dapat dilihat dari kecenderungan peserta didik untuk diperlakukan sebagai orang yang berharga. Peserta didik akan merasa dihargai, akan merasa bangga terhadap dirinya, dan akan cenderung percaya diri. Implementasi pemenuhan ini, guru dapat melakukan yang pertama adalah 1. Menghargai anak sebagai pribadi yang utuh. Yang kedua, menghargai pendapat dan pilihan peserta didiknya. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan konsep diri yang positif, menyadarkan siswa akan potensi yang ia miliki. Kemudian, memberikan penilaian secara objektif. Jangan memberikan penilaian secara subjektif karena itu akan merugikan seorang peserta didik. Kemudian yang kelima adalah menerima apa adanya kondisi peserta didiknya. Jadi kita tidak boleh memaksa akan kondisi yang ada pada peserta didik. Kemudian adalah kebutuhan rasa bebas. Peserta didik tidak terlalu suka untuk dikekang. Jika ia dikekang oleh suatu aturan, maka peserta didik akan melakukan sesuatu dengan terpaksa. Hal ini juga akan menyebabkan anak menjadi frustasi dan bahkan tidak akan percaya diri. Maka yang perlu dilakukan oleh guru adalah tidak memberikan aturan atau batasan yang berlebihan kepada anak. Karena peserta didik harus memiliki kesempatan dan ruang untuk melakukan aktivitasnya dan mendukung untuk beraktivitas sesuai dengan perkembangannya. Yang terakhir adalah kebutuhan rasa sukses. Setiap peserta didik memiliki kecenderungan untuk merasa puas dan bahagia ketika pekerjaan yang dilakukan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat diimplementasikan guru untuk melakukan 1. Memberikan reward atau hadiah bagi siswa yang mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, memberikan motivasi belajar yang tinggi. 3. Memberikan semangat kepada siswa untuk selalu berusaha dan belajar. Yang keempat, tidak memberikan komentar-komentar yang membuat siswa itu akan menjadi putus asa, bahkan takut untuk mencoba. Yang selanjutnya yaitu karakteristik, potensi, dan keunikan anak. Karakteristik anak. Agar menghasilkan pembelajaran yang optimal, maka guru harus memperhatikan karakteristik pada setiap peserta didik. Karakteristik peserta didik yang dimiliki sejak lahir menyangkut faktor biologis dan faktor psikologis. Secara garis besar, karakteristik peserta didik dibentuk oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan faktor yang diwariskan dari kedua orang tua individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang inteligensi. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan inteligensi. Dalam faktor lingkungan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Potensi anak.
Guru harus pandai menempatkan porsi keadilan, tidak memaksa siswa untuk menyukai suatu mata pelajaran, karena setiap individu memiliki tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi siswa. Hendaknya guru mendukung dan membantu pengembangan potensi siswa agar potensi siswa lebih optimal. Macam-macam potensi anak. Potensi anak meliputi potensi fisik, potensi intelektual, potensi kepribadian, potensi minat, potensi moral, dan potensi religius. Yang pertama yaitu potensi fisik. Kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota tubuh diperoleh melalui pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan observasi perilaku dalam mengikuti aktivitas pembelajaran oleh guru. Yang kedua, ada potensi intelektual. Potensi intelektual dibagi lagi dalam beberapa kelompok, yaitu prestasi akademik, kecerdasan umum, serta kemampuan khusus dan kreativitas. Yang ketiga ada potensi kepribadian, dan yang keempat ada potensi minat, yang kelima ada potensi moral, dan yang terakhir atau yang keenam ada potensi religius. Selanjutnya, multi-inteligensi. Dalam multi-inteligensi ini, kita akan membahas tentang berbagai macam kecerdasan pada individu. Mulai dari kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Yang pertama, ada kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan verbal linguistik ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi, baik itu berkomunikasi lisan dan tulisan mengarang cerita, diskusi dan mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing, belajar game bahasa, membaca dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain, tidak mudah salah tulis atau salah eja, pandai membuat lelucon, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya akan kosakata, dan menulis secara jelas. Cara belajar anak dengan kecerdasan verbal linguistik ini adalah mengucap, mendengarkan, dan melihat tulisan. Kecerdasan verbal linguistik anak usia dini dapat diketahui melalui suatu kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan mengobservasi kemauan dan kemampuan berbicara. Anak yang cerdas dalam verbal linguistik akan banyak berbicara, suka bercerita, pandai melucu dengan kata-kata. Dan yang kedua, dengan mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuannya. Dan yang ketiga, dengan mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf-huruf, seperti mencocokkan huruf-huruf, menukarkan huruf, menebak kata-kata, dan kegiatan bermain lain yang melibatkan bahasa, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Dan yang keempat, dengan mengamati kesenangan anak-anak terhadap buku serta kemampuan mereka membaca serta menulis. Selanjutnya, kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan kepekaan anak terhadap pola-pola logis dan memiliki kemampuan untuk mencerna pola-pola tersebut, termasuk kepekaan terhadap numerik atau angka dan mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang dengan kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal hitung-menghitung, menganalisis,
dan kegiatan lain yang melibatkan logika pemikiran. Informasi mengenai kecerdasan logis matematis pada anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan mereka terhadap angka, yang kedua, kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logikanya, yang ketiga, kesukaan mereka bertanya dan mengembangkan rasa ingin tahunya, yang keempat, kecenderungan anak untuk memanipulasi lingkungan, yang kelima, kecenderungan anak bermain konstruktif, yang terakhir, kecenderungan untuk menyusun sesuatu dalam kategori, urutan, atau klasifikasi dari benda yang memiliki sifat yang sama. Cara belajar terbaik bagi anak dengan kecerdasan ini adalah melalui angka, berpikir, bertanya, dan aktivitas lainnya yang melibatkan logika pemikiran. Selanjutnya, kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai seni baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mereka menyukai melukis, membuat sketsa, bermain game ruang, berpikir dalam image atau bentuk, serta memindahkan bentuk dalam angan-angan. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kemampuan anak menangkap warna, yang kedua, kesenangan anak untuk mencoret-coret atau menggambar, yang ketiga, kemampuan anak dalam memahami arah ataupun bentuk, yang terakhir yaitu kemampuan anak untuk menciptakan sesuatu. Cara belajar terbaik untuk anak dengan kecerdasan ini adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan menciptakan atau mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang dengan kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal yang berkaitan dengan nada ataupun musik. Informasi mengenai kecerdasan musikal pada anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan dan kemampuan mereka menyanyi atau menghafal lagu, yang kedua, kepekaan dan kemampuan mereka menangkap nada, yang ketiga, kecenderungan musikal saat anak berbicara, yang keempat, kesenangan dan kemampuan anak dalam memainkan alat musik, dan yang terakhir, kemampuan anak untuk mengenali berbagai jenis suara yang ada di sekitarnya. Cara belajar yang terbaik adalah dengan nada, irama, dan juga melodi. Yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mereka dalam mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan gaya, atletik, koordinasi gerak anggota tubuh yang lainnya, sistem motorik, dan juga daya tahan tubuh. Tanda-tanda yang dimunculkan sangat mudah terlihat seperti halnya kecerdasan verbal linguistik. Yang pertama, frekuensi gerak anak yang tinggi. Yang kedua, kemampuan koordinasi anggota tubuh. Yang ketiga, kemampuan keluasan dan kelenturan gerak anggota tubuh. Yang keempat, kemampuan anak mengontrol dan mengatur tubuh. Dan yang terakhir, kecenderungan untuk memegang, menyentuh, memanipulasi, atau bergerak untuk belajar tentang sesuatu. Anak dengan kecerdasan ini membutuhkan kesempatan untuk bergerak, sehingga mereka perlu diberi tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, dan juga tugas-tugas motorik kasar seperti berlari, melompat, berguling, dan lain sebagainya. Adanya rangsangan stimulus terhadap kecerdasan kinestetik membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Mereka memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestetik dan dinamis. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks pasif atau duduk dengan tenang di kelas dalam waktu yang sangat lama akan menyiksa mereka. Yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati dan juga keinginan orang lain. Seseorang dengan kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Indikator kecerdasan interpersonal dapat diketahui dengan observasi terhadap yang pertama, kepekaan anak terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, kemampuan anak mengorganisasi teman-teman sebayanya. Yang ketiga, kemampuan anak memotivasi dan mendorong orang lain untuk bertindak.
Yang keempat, sikap yang ramah dan senang menjalin kontak dengan teman-temannya yang lain. Yang kelima, kecenderungan anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menengahi konflik yang terjadi di antara teman-temannya. Cara belajar anak dengan kecerdasan interpersonal adalah dengan pemberian tugas-tugas menarik yang harus diselesaikan anak secara berpasangan atau berkelompok. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan memahami perasaan dari dalam diri sendiri. Seseorang dengan kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berpikir dan juga kemandirian. Kecerdasan intrapersonal pada anak dapat diketahui melalui observasi yang cukup cermat terhadap yang pertama, kecenderungan anak untuk diam tetapi mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Yang kedua, sikap dan kemauan yang kuat, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, sikap yang percaya diri dan tidak takut dengan tantangan. Yang keempat, kecenderungan anak untuk bekerja dengan mandiri. Dan yang terakhir, kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginan dari dalam diri dengan baik. Kecerdasan intrapersonal dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakan sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, serta didorong untuk mandiri. Selanjutnya ada kecerdasan naturalistik, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota dari suatu spesies. Seseorang dengan kecerdasan naturalis cenderung menyukai dan efektif dalam hal menganalisis persamaan dan juga perbedaan. Kecerdasan naturalis pada anak dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan anak terhadap tumbuhan. Yang kedua, sikap mereka yang menyayangi binatang. Yang ketiga, kemampuan anak dalam mengenal dan menghafal nama-nama atau jenis binatang dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kesenangan anak terhadap alam. Cara belajar terbaik untuk anak dengan kecerdasan naturalistik adalah dengan belajar di alam terbuka, sehingga mereka akan terpenuhi rasa ingin tahunya terhadap alam. Yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan berpikir tentang sesuatu yang hakiki atau menyangkut eksistensi dari berbagai hal. Kecerdasan eksistensial memiliki indikator yang sangat sulit dipastikan keberadaannya. Indikatornya hanya dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan mendasar tentang hakikat, tujuan, atau manfaat dari suatu hal. Yang kedua, kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu di sekitarnya sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Yang ketiga, yaitu kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Yang keempat, reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialami. Dan yang terakhir, keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakannya benar. Cara belajar terbaik bagi anak dengan kecerdasan ini adalah dengan guru menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dari sesuatu. Yang kedua adalah merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna dari berbagai hal yang ada di sekitarnya.